Secara umum, penyembahan Kristen berarti mengasihi dan menghormati Allah Pencipta, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih melalui doa, nyanyian, ucapan syukur, dan bahkan tindakan sehari-hari yang memuliakan Dia. Karena orang seringkali ketika pengajar-pengajar pujian penyembahan itu mengajar selalu mengarah kepada bentuk liturgis yang fisikal di dalam gereja. Ini yang keliru. Penyembahan itu berbicara tentang your daily life to God. Bukan saja tentang kita praise God, hands up, shouting to the Lord, kita syaka, kita halal Yahweh, dan lain sebagainya, barak, toda, rabah di dalam ekspresi pujian penyembahan. Tapi penyembahan itu berbicara melibatkan seluruh aspek hidup kita, area hidup kita, holistik hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah. Inilah yang penting. Kita harus sadar bahwa entitas pribadi yang kita sembah adalah spirit. God is spirit. Karena itu pada bagian ini dikatakan menyembah dengan pengertian yang benar dan melalui kebenaran, yaitu Yesus. Alkitab berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya penyembahan kita jika tidak melalui dan oleh Kristus Yesus kepada Bapa, penyembahan tidak sampai ke sana. Dan di dalam roh. Karena God is spirit. Sebab spirit must meet spirit, not to flesh. Karena itu ini adalah hal yang paling penting aspek hidup kita. Jadi sebenarnya seluruh hidup kita, our whole life, 24 hour day by day, is a worship to God. Jadi ketika hidup kita hidup 24 jam, kita melakukan yang benar, melakukan kehendak Allah, maka kita sedang menyembah Tuhan. Itu penyembahan. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, Dia tidak berbicara, Jesus not talk about the expression, how to worship, how to shouting, how to jump, how to rejoicing. No, how to dance. No. Yesus langsung kepada inti dari kehidupan. Berbicara tentang the deeply personal relationship between the woman that he meet, the Samaria woman. Dan ini menyangkut kehidupan keluarganya. Ini hal yang paling penting. Jadi ketika seseorang tidak mengasihi, tidak mencintai orang lain, tidak mencintai keluarga, suami, istri, anak, dan the people that who belong around him or her, maka sudah pasti dia tidak akan mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesama. Itu hal yang paling penting. The man that who is love God must love people around him. Ini hal yang paling penting. Jadi seringkali kita lupa aspek percakapan ini. Aspek percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus adalah bagaimana dia mengasihi Tuhan. Dia berkata dia mengasihi Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tetapi dalam perilaku hidup hari-hari, dia sudah 5 kali cerai. Dan suami yang ke-6. Jadi ekspresi seseorang ketika dia bilang dia mengasihi Tuhan, ekspresi itu harus ada dalam lingkaran keakraban. Suami, istri, anak-anak. Kemudian ada lingkaran kedua dari inti keluarga, jemaat Tuhan, keluarga besar, dan lain sebagainya. Nah ini seringkali kita lupa. Orang lebih kepada aspek penyembahan, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana berlutut, bagaimana menarik, berteriak haleluya dalam gereja, dan lain sebagainya. Jadi penyembahan yang benar adalah our daily life, 24 hour we live, wherever you are. In your office, in your home, di tempat pekerjaan. Itu penyembahan. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini hal yang penting. Dan kita melakukannya. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi artinya kita menyembah Tuhan dalam kebenaran. Artinya menyembah Tuhan yang di dalam Kristus Yesus. Sebab tanpa melalui Kristus Yesus kita tidak sampai kepada Bapa. Sebab tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Yang kedua, entitas Allah kita adalah roh. Jadi you must enter in spirit. Because spirit meets spirit. Not flesh, not other. Tuhan Yesus memberkati. Mari hidup kita adalah penyembahan 24 hour day by day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati makan siang Anda dengan orang-orang terkasih dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live streaming berikutnya dengan Pastor Elroy dari Bali. Tuhan memberkati. Shalom.